Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 374. Ketika kabut debu menghilang, semua orang hanya bisa melihat pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya ditancapkan ke tanah. Xiaoyan, di sisi lain, tidak terlihat dimanapun. Dari apa yang terlihat, sepertinya dia telah hancur total oleh serangan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya hingga tidak ada yang tersisa. Huh, Xiaoyan, di ini sudah mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan bisa memblokir serangan di ini. Dengan kekuatanmu, bahkan 20% kekuatanku sudah cukup untuk. Itu tidak benar. Ekspresi Jianming tiba-tiba berubah sebelum suaranya terdengar. Alisnya langsung bertautan. Tatapannya terfokus pada tanah yang ditutupi oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada apapun di tempat itu selain tanah yang berulang kali terangkat oleh kekuatan pedang panjang yang sangat besar. Berbicara secara logis, jika Xiaoyan telah meninggal karena serangan itu sebelumnya, darah segarnya seharusnya tersebar di seluruh tanah. Namun, apa yang terjadi dengan penampilannya saat ini? Mungkinkah Xiaoyan belum meninggal? Mata tajam Jianming tanpa sadar mengeras ketika dia memikirkan ini. Badai besar tiba-tiba muncul di dalam hatinya saat ini. Mampu menghindari serangannya di depan Dou di bintang 8 tanpa ada yang menyadarinya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan Ban di bintang 5? Jangan bilang kalau itu adalah langkah kepunahan langit. Namun, wajah Jianming sekali lagi menampakkan kegembiraan sesaat kemudian. Jika itu adalah langkah kepunahan langit, ini adalah berita terbaik bagi mereka. Begitu pula, beberapa orang lain di belakangnya juga memikirkan hal ini pada saat yang sama ketika Jianming memikirkannya. Seketika, senyum kembali muncul di wajah beberapa dari mereka. Tatapan mereka dengan cepat berputar saat mereka dengan cepat mencari sosok Xiaoyan. Hah? Di langit? Jianming, yang sedang mencari Xiaoyan di sekitar, terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura yang sangat lemah tiba-tiba muncul di langit pada tingkat yang sama dengan pedang naganya. Xiaoyan, Jianming tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sosok Xiaoyan perlahan muncul dari ruang kosong di depan matanya. Tirai hitam di belakangnya tersebar dan auranya sekali lagi melemah. Hahaha, Xiaoyan, kamu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menggunakan langkah kepunahan langit. Wajah Jianming liar saat dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan naga panjang di langit tiba-tiba berbalik. Itu menghadap Xiaoyan. Begitu Jianming memberi perintah, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya akan melesat keluar dan langsung mengubah Xiaoyan menjadi sarang lebah. Tidak, ini bukan langkah kepunahan langit. Namun, saat suara Jianming terdengar, suara yang agak serius keluar dari mulut Chen Jian di belakangnya. Jianming bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Wu Jitian dan Ye Luotian, yang berada di samping Chen Jian, tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Bukan langkah kepunahan langit, mampu menghindari serangan Jianming pada saat kritis. Kecepatan aneh semacam ini secara alami tidak mungkin dicapai oleh Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Karena demikian halnya, satu-satunya kemungkinan adalah langkah kepunahan langit. Namun, apa maksud perkataan Chen Jian? Chen Jian menyipitkan matanya karena melihat keraguan di hati beberapa orang itu. Ia menatap Xiaoyan di langit dan mengembuskan napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, ia akhirnya membuka mulut dan mengucapkan sepatah kata demi sepatah kata. Apa yang digunakan bocah ini sebelumnya bukanlah langkah kepunahan langit. Meskipun langkah kepunahan langit sangat cepat, mustahil baginya untuk tidak meninggalkan jejak di depan kita. Wu Jitian mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini. Ini tidak buruk. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk tidak meninggalkan jejak saat menggunakan langkah kepunahan langit di depan mereka. Namun, karena memang begitu, apa yang terjadi? Chen Jian, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan berlama-lama. Sudut mulut Wu Jitian berkedut saat ia berbicara dengan agak tidak sabar. Haha, aku tidak bermaksud berbicara begitu lambat. Hanya saja jawaban ini mungkin akan mengejutkan kalian semua. Bagaimanapun, bahkan aku, yang baru menyadari hal ini, merasakan badai di hatiku. Chen Jian menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia gunakan sebelumnya bukanlah langkah langit mutlak, tetapi kekuatan jalan agung. Ekspresi dari banyak orang berubah ketika kata-kata ini diucapkan. Terlepas dari apakah itu adalah kerumunan di sekitarnya, banyak ahli Ban yang berdiri di langit yang jauh. Wu Jitian dan Ye Luotian yang berdiri di samping Chen Jian saat ini, atau bahkan Jianming,
yang bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Badai besar muncul di hati mereka saat ini. Kekuatan Jalan Agung. Seorang setengah kaisar menggunakan kekuatan Jalan Agung. Mereka berempat belum pernah mendengar hal ini dalam pengalaman hidup mereka. Seorang setengah kaisar benar-benar mampu memahami kekuatan Jalan Agung. Jenius macam apa ini? Tidak heran jika Xiaoyan akan menjadi sasaran gerbang kuil hantu. Jika mereka tidak dapat menggunakannya, mereka akan menghancurkannya. Ini adalah cara istana hantu selalu melakukan sesuatu. HMP. Namun, sementara emosi mereka berempat berubah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam di langit. Kemudian, dengan embusan, dia meludahkan seteguk besar darah. Dan auranya dengan cepat menurun. Mengembuskan kekuatan Jalan Agung secara paksa merupakan konsumsi yang tak tertahankan bagi Xiaoyan, yang sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Pada saat ini, jika Jianming menyerang lagi, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. HMP. Anak ini memang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya pergi hari ini. Naga pedang, hancurkan dia, Jianming berkata dalam hatinya. Dan ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan saat niat pedang melonjak, dia meraung keras ke arah naga pedang di langit. Begitu raungan itu jatuh, tubuh besar naga panjang di langit itu tiba-tiba bergetar. Dan niat pedang yang luas menyapu seperti gelombang di langit. Pada saat yang sama, tubuh naga pedang itu bergerak, dan langsung menyerang Xiaoyan dengan niat pedang yang mengerikan. Dalam sekejap mata, naga pedang itu sudah tiba di atas kepala Xiaoyan. Tubuh naga besar itu bergetar, dan dua cakar naga besar yang terkondensasi dari pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menebas Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan sama sekali tidak bisa menghindari serangan ini. Sebelum cakar naga itu tiba, aura pedang yang menakutkan telah melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Meskipun tubuh fisik Xiaoyan tidak takut dengan aura pedang ini, rasa sakit yang menusuk yang berulang kali terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terdistorsi. Saat berikutnya, cakar naga dengan kekuatan yang menakutkan telah tiba di depan Xiaoyan. Aura pedang yang tak terlihat tanpa ampun merobek ruang kosong itu. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama seperti payung besar yang sepenuhnya menutupi tubuh Xiaoyan. Begitu serangan ini mendarat, kemungkinan besar Xiaoyan bahkan tidak akan dapat menemukan mayatnya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan gembira Chen Zhen dan yang lainnya, serta Luo Jin, yang siap bergerak di sisi lain, cakar naga besar di langit membawa tekanan angin yang mengerikan dan menebas dengan ganas ke kepala Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi keabu-abuan saat dia menghadapi cakar naga yang dengan cepat mendekati kepalanya. Dia akhirnya merasakan aura kematian di bawah cakar naga ini. Dia tidak ragu bahwa jika benda ini mendarat, lupakan tubuh fisiknya, dia bahkan tidak akan dapat melindungi jiwanya. Namun, saat cakar naga hendak mendarat di kepala Xiaoyan, raungan, bab 375. Raungan yang mengguncang bumi bergema tanpa henti melalui langit dan bumi. Semua orang merasakan suara dengungan meledak di kepala mereka. Bahkan kaisar setengah bela diri memiliki ekspresi serius di wajah mereka dan menjadi pucat. Tidak perlu menyebutkan mereka yang berada di bawah level kaisar setengah bela diri. Mereka sudah tergeletak di tanah dengan luka-luka yang berantakan. Raungan di langit. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah ketika dia mendengar raungan naga yang mengguncang bumi. Ketika dia mengangkat pandangannya dan melihat naga pedang, cakar naga besar yang terbentuk dari pedang yang tak terhitung jumlahnya berbenturan keras dengan cakar naga Xiaojin. Suara dentang yang menusuk telinga terus-menerus dipancarkan saat percikan terbang ke segala arah. Xiaojin, mata Xiaoyan mengeras. Dia awalnya mengendalikan Raja Utara dengan pikirannya untuk bertahan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiaojin akan menjadi orang yang menghalanginya pada akhirnya. Dentang, dentang, dentang. Tabrakan hebat itu tidak berhenti. Percikan yang seindah bintang-bintang berhamburan turun bagai hujan api. Tubuh besar Xiaojin terpelintir saat bertabrakan hebat dengan pedang naga di depannya. Tubuhnya, yang sudah penuh luka, ditutupi bekas luka pedang saat bertabrakan dengan pedang naga. Potongan-potongan sisik naga dengan cahaya keemasan redup meluncur turun dari tubuh Xiaojin. Darah segar berceceran. Darah segar yang masih membawa sedikit kehangatan melayang dan mendarat di wajah Xiaoyan. Bau darah yang pekat menyebabkan ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah suram. Tangannya yang tak berdaya di balik lengan bajunya sekali lagi terkepal erat. Dengan pikiran Xiaoyan, tubuh Raja Utara melesat keluar seperti bola meriam. Ia melangkah di udara dan langsung tiba di perut naga pedang itu. Ia mengayunkan tangan besinya dan menghancurkan banyak pedang di tubuh naga itu dengan satu pukulan.
Raja Utara, yang baru saja pulih dari luka-lukanya, menyerang naga pedang di depannya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya, celah kekuatan yang besar membuat semua tindakannya tampak seperti setetes air dalam ember. Tanpa serangan yang kuat, akan sangat sulit untuk menghancurkan naga pedang itu. Nah, jika kau ingin menghancurkan naga pedang ini, serang kepalanya. Itulah inti dari naga pedang yang dikendalikan oleh Dodi. Jika kau menghancurkannya, naga pedang ini akan hancur. Sementara Xiao yang sudah kehabisan akal, suara Guyu akhirnya keluar dari dalam tubuhnya. Saat dia membuka mulutnya, dia memberitahu Xiaoyan tentang kelemahan naga pedang itu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia mengangkat pandangannya dan menatap naga pedang. Saat berikutnya, hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tenggelam. Meskipun kepala naga pedang adalah kelemahannya, pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling dijaga oleh naga pedang. Di sana, tidak peduli dari arah mana Xiaoyan menyerang, dia akan terdeteksi oleh naga pedang. Selain itu, dengan kendali Jianming, mustahil untuk menembus naga pedang. Hati Xiaoyan langsung menjadi sedikit berat ketika dia memikirkan ini. Pada saat yang sama, dia juga menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh jika dia ingin menghancurkan naga pedang itu. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, bukan hanya sesuatu akan terjadi padanya, tetapi kemungkinan besar bahkan Xiao Jin akan terlibat. Apapun yang terjadi, dia harus berusaha sekuat tenaga dan mencobanya. Mata Xiaoyan tajam saat dia menatap naga pedang yang sangat besar di depannya. Tenggorokannya berguncang saat dia menelan 2 pil obat tingkat di lagi ke dalam perutnya. Mengikuti penyebaran kekuatan obat, aura yang kuat dengan cepat berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Jianming di bawah tanpa sadar mendengus dingin saat dia melihat perubahan tiba-tiba yang tak terduga di langit. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan aura naga pedang yang berbenturan dengan Xiao Jin tiba-tiba melonjak. Situasi pertempuran yang awalnya hampir tidak seimbang juga hancur saat ini. Naga pedang mengeluarkan raungan yang mengguncang surga saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari cakar naganya yang sangat besar. Sinar pedang tajam melesat keluar dari seluruh tubuhnya saat ia menebas tubuh Xiao Jin dengan kejam. Dalam sekejap, Xiao Jin yang berhadapan langsung dengan musuh tidak dapat menghindari tebasan cahaya pedang itu. Banyak bekas luka pedang yang dangkal dan dalam berulang kali menghantam tubuh Xiao Jin. Seperti tetesan air hujan, darah segar menetes darinya. Orang bahkan dapat melihat samar-samar tulang putih padat di bawah daging yang terpotong. Xiao Jin, di sisi lain, terus meraung dari mulutnya. Ia terus dengan kuat menghalangi naga pedang di depannya, mencegah cahaya pedang itu melukai Xiaoyan. Jianming, sudah kubilang aku hanya akan menggunakan 20% kekuatanku. Apa kau benar-benar tidak akan mempermalukanku dengan melakukan ini? Melihat kejadian ini, Luo Jin langsung berteriak marah. Ia memperlakukan Xiaoyan sebagai teman dan Xiao Jin memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Tentu saja, ia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Membiarkan Jianming menyakiti Xiao Jin. Kekeh, ketua pavilion pasti bercanda. Kami hanya mengatakan bahwa kami hanya akan menggunakan 20% kekuatan kami saat menghadapi Xiaoyan. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas ini. Kami sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhnya dengan satu serangan. Kau, Luo Jin sangat marah di dalam hatinya. Tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa membalikan tubuhnya dan doki di tubuhnya bergejolak saat ia terbang untuk membantu Xiao Jin. Kekeh, kurasa lebih baik ketua pavilion tetap di sini. Jika kau bergerak, aku hanya perlu melambaikan jariku. Sebelum kau bisa terbang, binatang buas itu dan Xiaoyan kemungkinan akan mati bersama. Jianming, beraninya kau mengancam ketua pavilion ini. Mendengar tawa gelap dan dingin Jianming, Luo Jin akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Kipas giok di tangannya langsung terbuka dan pilar doki melesat ke arah Jianming. Jianming secara acak membubarkan serangan Luo Jin. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Dia menatap Luo Jin dengan senyum tenang dan berkata, "Kepala pavilion, jangan marah. Tidak perlu bagi kepala pavilion untuk marah. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya berharap bahwa saya tidak akan secara tidak sengaja melukai kepala pavilion. Lagi pula, tujuan perjalanan kita kali ini hanya untuk mengincar Xiaoyan. Itu tidak ada hubungannya dengan pavilion awan tersembunyi. Kami memang minta maaf karena secara tidak sengaja melukai para tetua di pavilion Anda sebelumnya. Namun, kami berharap kepala pavilion dapat mengalah pada masalah Xiaoyan." Alasan mengapa Jianming takut pada pavilion Yunyin adalah karena faksi di balik pavilion Yunyin
Saat ini, Luo Jin sendirian, tanpa dukungan orang itu. Dia hanyalah seorang setengah kaisar bintang 8 biasa. Menurut pendapat Qian Ming, jika dia benar-benar ingin membunuh seorang setengah kaisar, itu hanya membutuhkan satu pikiran. Itu tidak cukup untuk mencapai puncak. Kepala pavilion ini masih akan mengatakan hal yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Shaoyan hari ini, kalian berempat, bersama dengan sekte kalian, harus menghilang bersama. Dada Luo Jin naik turun dengan intens saat dia meraung marah pada Jian Ming. Jian Ming mengerutkan kening dengan erat. Tidak peduli apapun, dia masih takut dengan ancaman Luo Jin. Yang lain juga mengerutkan kening sekali lagi. Namun, ketika mereka menatap Shaoyan, mereka tidak bisa tidak memikirkan langkah kepunahan langit. Ini adalah kesempatan besar yang berhubungan dengan makam kuno Tianju. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa begitu saja melepaskannya. Di langit, darah merah terang terus mengalir turun. Bersama dengan sekte kalian, harus menghilang bersama. Dada Luo Jin naik turun dengan intens saat dia meraung marah pada Jian Ming. Jian Ming mengerutkan kening dengan erat. Tidak peduli apapun, dia masih takut dengan ancaman Luo Jin. Yang lain juga mengerutkan kening sekali lagi. Namun, ketika mereka menatap Shaoyan, mereka tidak bisa tidak memikirkan langkah kepunahan langit. Ini adalah kesempatan besar yang berhubungan dengan makam kuno Tianju. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa begitu saja melepaskannya. Di langit, darah merah terang terus mengalir turun, benar-benar mewarnai Shaoyan, yang berada di belakang Xiao Jin, menjadi orang berdarah. Raungan amarah itu perlahan melemah dan berubah menjadi raungan rendah yang serak. Raungan itu dipenuhi dengan keengganan dan rasa sakit yang dalam. Meski begitu, Xiao Jin masih bertahan dalam kesakitan. Tidak peduli apa, ia akan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang tajam yang ingin melukai Shaoyan. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Xiao Jin. Dagingnya yang merah tua terpotong, dan darah berceceran di mana-mana. Daging dan darahnya terpisah, dan tulang-tulang putih yang menakutkan memantulkan kilau dingin, menyebabkan hati seseorang menjadi lebih dingin. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Shaoyan hari ini, aku pasti tidak bisa membiarkannya meninggalkan kota hijau tanpa cedera. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan memotong salah satu lenganmu. Hehehehe. Ekspresi Jian Ming suram saat dia mencibir dalam hatinya. Semua orang mengangkat pandangan mereka dan melihat lingkaran pertempuran di langit. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Rasa dingin tanpa sadar muncul di hati mereka. Di bawah cahaya pedang bergerigi, Xiao Jin sudah seperti lampu yang kehabisan minyak. Karena itulah ia berusaha lebih keras untuk melindungi naga pedang di depannya, menghalangi semua cahaya pedang di tubuhnya. Karena itulah juga potongan daging yang bercampur dengan tulang patah berulang kali terlempar dari tubuh Xiao Jin. Sebagian cahaya pedang sudah mampu menembus tubuh Xiao Jin dan bahkan hampir melukai Shaoyan. Hal ini menyebabkan Xiao Jin mengerahkan seluruh tenaganya, berharap dapat memastikan keselamatan Shaoyan. Mata Jian Ming dan yang lainnya di bawah mengandung rasa iri saat mereka melihat Shaoyan yang berdiri diam di belakang Xiao Jin. Tindakan Xiao Jin bahkan membuat mereka tanpa sadar tergerak. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mereka dalam hidup ini. Binatang buas ini benar-benar setia. Sayang sekali, tidak peduli seberapa setianya kamu, itu sia-sia dalam menghadapi kenyataan. Namun, sudut mulut Jian Ming melengkung menjadi senyum sinis. Dia perlahan mengangkat tangannya yang keriput dari balik lengan bajunya dan mengepalkannya erat-erat saat dia tertawa sinis. Karena kamu begitu putus asa untuk melindungi Shaoyan, maka kamu bisa mati dulu. Dengan tawa sinis, pikiran Jian Ming tergerak. Naga pedang di langit tiba-tiba meraung ke langit, mengeluarkan teriakan pedang yang dalam. Setelah itu, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar, dan cakar naganya dengan paksa melepaskan diri dari pengekangan Xiao Jin. Pedang panjang itu mengembun, dan cakar naga besar itu terangkat tinggi, menembas dengan ganas ke kepala Xiao Jin. Ketika Luo Jin melihat ini, meskipun dia ingin bergerak, pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram dan menghela napas berat. Dalam situasi saat ini, jika dia bergerak, dia pasti akan dihentikan oleh Chan Zhen dan yang lainnya. Ini juga akan menyebabkan situasi saat ini menjadi lebih kacau. Ketika saat itu tiba, kemungkinan besar Shaoyan akan kesulitan bertahan hidup bahkan dengan pavilion Yunyin di depannya. Pada saat ini, demi Shaoyan, Luo Jin hanya bisa menonton tanpa daya. Terlepas dari betapa tidak rela hatinya, Tuan Muda, suara Zhang Yi terdengar di samping telinga Luo Jin. Baru saat itulah Luo Jin tersadar, masih ada Dou di elit ini di sisinya. Sayangnya,
Saat ini sudah terlambat. Xiao Jin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apa. Kita harus melindungi saudara Xiaoyan. Aku hanya bisa meminta maaf atas masalah Xiao Jin di masa depan. Mengenai 4 sekte besar, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya setelah hari ini. Ekspresi Luo Jin muram saat dia menundukkan kepalanya dan berbicara. Tidak, Tuan Muda, yang kumaksud adalah bahwa teman kecil Xiaoyan tampaknya sedikit aneh. Sebelum suara Zhang Yi terdengar, mata Luo Jin tiba-tiba mengeras. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan, yang berdiri diam di langit. Pada saat ini, yang terakhir masih berdiri di langit tanpa bergerak. Pertarungan sengit di depannya tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Kedua matanya tertutup rapat dan ekspresinya tenang. Melihat pemandangan ini, Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mengingat perasaan Xiaoyan terhadap Xiao Jin, jika sesuatu terjadi padanya, Xiaoyan pasti tidak akan mengabaikannya seperti ini. Tidak peduli situasi apa yang dihadapinya, Xiaoyan pasti tidak akan mengabaikan hidup dan mati Xiao Jin. Jika memang begitu, lalu apa yang terjadi dengan situasinya saat ini? Seketika setelah itu, ekspresi Luo Jin berubah drastis setelah dia menyelidiki aura Xiaoyan. Ini karena bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendeteksi aura Xiaoyan yang sebenarnya. Ini, apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, saat cakar naga besar di langit dengan kejam menebas kepala Xiaoyan, Xiaoyan yang pendiam dan tidak bergerak akhirnya membuka matanya pada saat ini. Pada saat ini, cahaya keemasan melesat keluar. Api surgawi yang menutupi langit dengan cepat menyapu langit dengan Xiaoyan di tengahnya. Badan kaca kingkung, bab 376. Mati. Angin yang menakutkan dari tinju itu menghantam wajah Jianming dengan keras. Pada saat yang sama, angin itu menimbulkan gelombang rasa sakit yang menusuk dan juga membuatnya merasa tercekik. Namun, wajah Jianming tampak sangat tenang dalam menghadapi serangan habis-habisan Xiaoyan. Meskipun tinju emas yang sangat besar itu telah menutupi seluruh penglihatannya, Jianming masih tetap acuh tak acuh. Bang! Saat berikutnya, suara teredam yang jelas terdengar. Tinju berwarna emas yang sangat besar, yang beberapa kali lebih besar dari seluruh tubuh Jianming, dengan paksa dihentikan beberapa inci dari wajah Jianming. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya, tinju logamnya tidak dapat maju bahkan 1 inci pun. Apa? Hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa serangan habis-habisannya bahkan tidak akan dapat menyentuh tubuh Jianming. Teror dari seorang Dodi elit terlihat jelas dari sini. Hehehehe, bocah. Keberanianmu patut dipuji. Namun, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu, seorang band di belakang, akan memiliki kesempatan untuk menyakitiku? Sungguh lelucon. Hehehehe. Jianming tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ekspresi di wajah Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum buas saat dia tertawa keras. Kamu bahkan tidak dapat mematahkan aura pedang pelindung di ini. Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mengandalkan mulutmu ini. Hehehehe. Jika aku tidak mencoba, bagaimana aku tahu apakah aku bisa mematahkannya? Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mendengus dingin. Dia segera melambaikan tangannya yang besar dan api surgawi putih pekat segera menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi banyak garis api yang dengan cepat melilit Jianming di depannya. Suhu tempat itu tiba-tiba naik saat api surgawi melonjak keluar. Udara yang awalnya netral tiba-tiba menjadi kering, menyebabkan napas semua orang di kota menjadi sedikit kering. Api surgawi ini sedikit berbeda dari api surgawi lainnya di tubuhnya. Wu Jitian mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk meraih udara di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan suhu yang menyengat di udara. Memang, bocah ini benar-benar aneh. Melihat kekuatan api pembeku tulangnya, jelas bahwa itu bukan tubuh utamanya. Namun, jika dibandingkan dengan benih api lainnya, itu jauh lebih kuat. Chen Zhen mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Dengan kekuatan spiritualnya, hasil penyelidikannya jelas jauh lebih jelas daripada Wu Jitian. Namun, dia juga tidak dapat menentukan perbedaan antara api dingin tulang dan api tulang dingin. Haha, hal yang paling misterius tentang teman kecil ini adalah bagaimana dia menyatukan Heavenly Flame di tubuhnya. Meskipun orang tua ini pernah mendengar beberapa metode kultivasi yang dapat menggabungkan 2 atau 3 api surgawi untuk dapat menggabungkan hampir semua api surgawi seperti ini. Bukankah ini terlalu menantang surga? Ye Luotian menyipitkan mata tuanya saat dia menatap tajam ke arah api pembekuan tulang di tubuh Xiaoyan. Dia membelai janggut putihnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya sambil terkekeh.
Di sisi lain, api surgawi putih pekat melilit Jianming, membuatnya tampak seperti kepompong api dari luar. Meskipun dia memiliki aura pedang yang melindungi tubuhnya, suhu api pembekuan tulang yang sangat tinggi masih menyebabkan Jianming menderita meskipun dia dipisahkan oleh aura pedang. Selain itu, di bawah nyala api surgawi yang terus-menerus, Jianming dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pedang pelindungnya terus terbakar. Teror api surgawi cukup untuk menembus aura pedang pelindungnya dalam waktu singkat. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menari ketika tinjunya dengan keras menghantam aura pedang yang dibalut oleh api surgawi. Bang! Tubuh Jianming yang terbungkus oleh api surgawi langsung melesat seperti bola sepak saat tinju itu mendarat. Xiaoyan melangkah maju dan menggunakan langkah kepunahan langit sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di atas kepala Jianming. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba berubah saat kaki cambuk menghantam aura pedang dengan keras dari atas ke bawah. Bang! Dengan suara dentuman keras, tubuh Jianming seperti bola meriam saat menghantam kota di bawah dengan keras, mengaduk debu yang memenuhi langit. Hah! Xiaoyan meraung ke langit. Tubuhnya bergerak sekali lagi dan langsung jatuh ke kota di bawah. Bang! Bang! Ratusan palu berat menghantam secara berurutan. Namun, perisai aura pedang di sekitar tubuh Jianming masih utuh. Hah! Ketika Xiaoyan sekali lagi melemparkan pukulan, cahaya pedang yang kuat tiba-tiba melesat keluar dari bawah api surgawi yang tipis. Pedang itu diarahkan ke Xiaoyan. Mata raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan mengeras. Tubuhnya terpelintir dan dia benar-benar menghindari pedang itu. Pada saat yang sama, tangan kirinya yang lain tiba-tiba mengepal menjadi tinju saat menghantam Jianming dengan keras. Bang! Hah! Tidak seperti sebelumnya. Kali ini, tinju besar yang dilontarkan Xiaoyan diblokir oleh lengan yang setipis sumpit. Itu adalah Jianming, HMP. Xiaoyan, kaisar ini memberimu 500 gerakan. Sayangnya, kamu tidak dapat menembus aura pedang pelindung kaisar ini. Kau telah mengecewakan kaisar ini. Raungan, sebelum Jianming dapat menyelesaikan kalimatnya, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seolah-olah dia sedang menangkap seekor ikan laut. Dia meraih Jianming yang belum selesai berbicara. Di telapak tangannya, ledakan oktan, raungan gemuruh menyebar. Aura yang mengerikan mengembun menjadi badai tak terlihat yang menyapu semua kerikil dan debu dalam jarak 1000 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengangkat tangan kanannya yang memegang Jianming. Ketika yang terakhir sadar kembali, dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke lubang besar di depannya. Mengikuti teriakan itu, ketika Jianming sadar kembali, Xiaoyan telah melontarkan lusinan pukulan. Bang! Sekali lagi, serangan dari tangan Xiaoyan diblokir oleh Jianming. Jianming memblokir serangan Xiaoyan dengan satu tangan. Dia melihat aura pedang yang melilit tubuhnya dan hampir hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut oleh kekerasan Xiaoyan. Hanya dengan daging dan darahnya, dia mampu melepaskan serangan yang mengerikan yang hampir menghancurkan aura pedang pelindungnya. Dalam pengetahuannya, selain Wu Jitian, tidak ada orang lain yang dapat dibandingkan dengan kultivasi fisik yang mengerikan seperti itu. HMP, Xiaoyan, kamu benar-benar telah membuat ini melihatmu dengan cara yang berbeda. Ledakan oktan, bang! Serangan Xiaoyan sekali lagi diblokir oleh Jianming. Yang terakhir mendengus dingin dan tertawa kejam. Apa? Setelah pertama kali, apakah kamu masih mengharapkan yang kedua kalinya? Bang! Meskipun hati Jianming dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, Xiaoyan sekali lagi dengan kejam menendang wajahnya tepat saat kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Kali ini, bukan hanya Jianming yang terpental, tetapi bahkan aura pedang pelindung di sekitarnya akhirnya hancur. Melihat pemandangan ini, tidak hanya kerumunan di sekitarnya, tetapi bahkan Wu Jitian dan yang lainnya di kejauhan tidak dapat menahan perasaan tercengang di hati mereka. Jianming telah menduga bahwa Xiaoyan akan menggunakan kedua tinjunya. Namun, dia tampaknya lupa bahwa dia masih memiliki sepasang kaki yang bahkan lebih sombong. Kali ini, Jianming memang terlalu memikirkan dirinya sendiri dan telah ceroboh. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai Dodi, bagaimana mungkin Xiaoyan membuatnya menderita kekalahan berulang kali? Itu karena Jianming telah meremehkan musuhnya, sehingga dia berulang kali dikalahkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya, ini bisa dianggap sebagai permintaannya. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu melawan di ini? Tendangan ini telah menembus aura pedang pelindung Jianming dan juga tampaknya telah membangunkannya sepenuhnya. Akhirnya, aura mengerikan yang telah ditekan untuk waktu yang lama dengan cepat menyapu ke segala arah dengan tubuh Jianming sebagai epicentrum ketika Jianming berdiri tanpa cedera. Pada saat yang sama suaranya terdengar. 4 pedang besar yang menjulang ke langit juga dengan cepat bangkit dari tanah di sekitar tubuh Xiaoyan.
mengelilinginya di dalam, dikelilingi oleh dinding. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan melihat ke langit di atas. Itulah satu-satunya jalan keluarnya saat ini. Kaki Xiaoyan sedikit melengkung saat dia bersiap untuk melompat keluar dari kandang. HMP, mencoba bersembunyi, itu tidak akan semudah itu. Setelah mengetahui maksud Xiaoyan, Jianming mendengus dingin. Segel di tangannya berubah dan pedang besar lainnya dengan cepat terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pedang itu tinggal menunggu perintah Jianming untuk memotong Xiaoyan menjadi dua. Gaya ke-6. Segel pedang. Bab ke-378. Aura pedang yang besar dan perkasa menyebar seperti gelombang di bawah teriakan. Keempat pedang besar yang mengelilingi Xiaoyan bergetar hebat. Tanah retak saat aura pedang yang tak terlihat melepaskan tekanan yang menakutkan pada Xiaoyan dari segala arah. Ini terutama terjadi pada tubuh kaca kingkung milik Xiaoyan saat ini. Mustahil baginya untuk menghindari tekanan aura pedang. Tubuh Xiaoyan, yang telah melompat ke atas, tanpa sadar terhenti di udara di bawah pengepungan aura pedang. Mencoba untuk keluar dari pengepungan itu sama saja dengan naik ke surga. Ini terutama terjadi setelah pedang besar di atas kepala Xiaoyan terbentuk. Bahkan lebih mustahil bagi Xiaoyan untuk menghindari serangan ini dari Jianming. Jianming, kamu telah berulang kali menantang batas bawah kepala pavilion ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di pavilion Yuninku? Luo Jin tiba-tiba melangkah maju. Zheng Yi di sisinya mengikuti dari belakang. Tekanan Dou di bintang 2 segera menyapu ke arah Jianming dan yang lainnya di sisi yang berlawanan. Ekspresi Luo Jin langsung menjadi serius ketika dia melihat bahwa Jianming benar-benar telah menggunakan jurus ke-6 dari 7 pedang skillnya, segel pedang, yang terkenal karena menyegel rute pelarian seseorang. Pada saat yang sama, sekelompok amarah yang ganas tiba-tiba bangkit dari lubuk hatinya. Sepasang mata hitam pekat hendak memuntahkan api merah. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan Jianming jelas telah melampaui kekuatannya hingga 20%. Setelah berulang kali menyaksikan kekuatan Xiaoyan yang menantang surga, Jianming jelas tidak bermaksud membiarkan Xiaoyan pergi hidup-hidup. Dia ingin menghilangkan semua masalah di masa depan. Jika Xiaoyan tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi keempat sekte mereka di masa depan. Bahkan jika itu demi kelangsungan hidup mereka sendiri, Jianming percaya bahwa Chen Zhen dan 2 orang lainnya di belakangnya pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. CK, kepala pavilion. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Jangan bilang kamu masih berharap untuk menggunakan latar belakangmu untuk menekan keempat sekte kami. Jika orang di belakangmu ada di sini hari ini, kami berempat benar-benar tidak akan berani menyentuh Xiaoyan. Sayangnya, nada bicara Jianming gelap dan tegas saat dia tertawa dingin. Pada saat yang sama, Doki di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Keempat pedang besar yang menyegel Xiaoyan juga bersinar terang. Gelombang demi gelombang tekanan yang luas dan kuat terus menyebar dari mereka. Dengan kuat menekan Xiaoyan di dalam ruang sempit itu. Kepala pavilion, awalnya kami tidak bermaksud menjadi musuh denganmu. Selama kau tidak ikut campur dalam masalah ini hari ini, kami berempat tentu akan pergi begitu kami menghabisi Xiaoyan. Namun, jika kau bersikeras menggunakan papan nama pavilion Yunin untuk menekan kami, jangan salahkan kami karena bertarung sampai mati denganmu. Ekspresi Chen Zhen dingin saat dia menghadapi Luo Jin. Dia melangkah maju dengan lembut dan tekanan samar menyebar, sepenuhnya menghalangi aura Zheng Yi. Pada saat yang sama, tekanan tak terlihat berubah menjadi lingkaran yang mengelilingi Zheng Yi dan Luo Jin di dalamnya. Dengan cara ini, tindakan kecil apapun dari mereka berdua tidak akan terlewatkan oleh Chen Zhen. Itu seperti yang dipikirkan Jianming. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup untuk melawan mereka, usianya masih ada. Selain itu, kekuatannya jauh melebihi kultivasinya sendiri. Chen Zhen tidak meragukan bahwa jika mereka membiarkan Xiaoyan terus tumbuh, kemungkinan mereka berempat tidak akan cocok untuknya di masa depan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka telah melakukan banyak hal untuk menghilangkan kemungkinan ancaman sejak awal. Di sisi lain, saat teriakan Jianming terdengar, pedang besar di atas kepala Xiaoyan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat ini, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata mereka. Segel pedang, di bawah perintah. Pedang besar berwarna emas, yang memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menghantam dengan keras seperti meteorit yang jatuh dari langit saat ini. Xiaoyan, yang dikepung dari semua sisi, tidak memiliki cara untuk menghindari serangan yang menakutkan ini. Begitu pedang ini benar-benar mendarat di tubuhnya, dia pasti akan mati hari ini. Namun, pada saat yang sama, perasaan tidak berdaya muncul di hati Xiaoyan. Serangan Jianming ini telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Menghadapi serangan dari Dou di bintang 8,
Mustahil bagi Xiaoyan untuk memblokirnya dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Xiaoyan pasti akan mati di tangan Jianming hari ini. Aku tidak peduli. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Aku harus terlebih dahulu memblokir keempat orang gila ini. Tidak peduli apa. Aku ingin Xiaoyan hidup. Luo Jin akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam bahaya. Dia melambaikan tangannya dan plat bintang satu besar yang hampir hancur sekali lagi muncul di tangannya. Semua doki di tubuhnya mengalir ke plat bintang satu besar di tangannya saat ini. Cahaya putih krem langsung keluar dari pelat bintang, berubah menjadi banyak pita cahaya putih krem yang dengan cepat menyerbu aura Chen Jian. Pada saat yang sama, Zhang Yi di sampingnya juga dengan cepat menari dengan ekspresi serius. Banyak segel rumit terbentuk dengan cepat saat aura kuno dengan cepat menggumpal di telapak tangannya. Merasakan aura di antara telapak tangan Zhang Yi, bahkan Wu Jitian dan Ye Luotian yang telah duduk dan menonton, tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Jelas, meskipun mereka adalah Do di kelas atas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terharu ketika berhadapan dengan Do skill ini di tangan Zhang Yi. Do skill kelas spirit. Mata Wu Jitian berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Do skill ini kemungkinan merupakan eksistensi yang sangat luar biasa bahkan di antara Do skill kelas spirit. Tetua Chen Jian menyipitkan matanya. Do skill semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki. Tidak disangka bahwa seorang tetua biasa dari Pavilion Yunyin akan memilikinya. Ini juga secara tidak langsung menjelaskan kekuatan Pavilion Yunyin kepada mereka. Telapak pemusnahan diam. Zhang Yi mengabaikan keterkejutan beberapa orang ini. Ketika teriakan ledakan dari mulutnya terdengar, telapak tangan hitam pekat yang sangat besar segera muncul di ruang kosong di atas kepalanya. Itu membawa aura yang sangat luas dan perkasa saat menghantam Chen Jian dengan keras. Meskipun demikian, ekspresi Chen Jian tetap tenang. Meskipun Do skill kelas spirit kuat, kesenjangan kekuatan antara dia dan Zhang Yi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat dengan hanya satu Do skill. Dodi tidak sebanding dengan Bandi. Pada level ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang benar-benar hebat yang dapat mendominasi medan perang. Kekeh. Zhang Yi, kau benar-benar membuat aku yang tua ini iri. Kau, seorang Do di bintang 2, sebenarnya memiliki keterampilan Do kelas roh. Sayangnya, meskipun keterampilan Do cukup bagus, pada akhirnya ia tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya di tanganmu. Chen Jian menatap dengan iri pada telapak tangan menjulang surga yang hitam pekat. Tetapi senyum tipis muncul dari mulutnya. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan dari diriku yang tua ini adalah karena kau telah menunjukkan keterampilan Do ini. Tidak disangka kau benar-benar akan mengarahkannya padaku. Jangan bilang kau tidak tahu bahwa pertahananku adalah yang terkuat di antara kita berempat. Hari ini, aku yang tua ini akan membiarkanmu menyaksikan keterampilan seorang master formasi peringkat 5. Sebuah pikiran terlintas di benak Chen Jian saat tawanya yang dingin terdengar. Seketika, kekuatan spiritual yang besar dan menakutkan dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya. Itu dengan cepat menggumpal menjadi formasi besar yang misterius di bawah kaki Zhang Yi dan Luo Jin. Ini buruk, cepat mundur. Wajah pucat Luo Jin segera berubah drastis saat dia melihat ini. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, pada akhirnya sudah terlambat. Saat kata-kata Luo Jin keluar dari mulutnya, formasi emas besar yang misterius itu telah terbentuk sepenuhnya. Banyak pilar cahaya emas dengan diameter 1 meter muncul dari formasi besar itu dan mengelilingi mereka berdua. Formasi penjara petir surgawi 9. Aktifkan. Formasi penjara petir diaktifkan. Pihak api penyucian. Dalam pertempuran hari ini, bukan hanya Xiaoyan, tetapi bahkan Luo Jin pun akan kesulitan lolos dari kematian. Bab ke-379. Ekspresi wajah Xiaoyan yang diselimuti cahaya keemasan tampak sangat serius saat dia merasakan aura pedang yang kuat menerjang ke arahnya. Meskipun dia belum benar-benar bersentuhan dengan kekuatan pedang besar itu, aura yang keluar saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan aura kematian yang pekat. Aura nyata semacam ini tidak hanya tercipta oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Sebagian besar terbentuk dari kebencian yang terkumpul padanya setelah digunakan dan dilawan berkali-kali. Sulit untuk membayangkan berapa banyak ahli yang terbunuh oleh pedang besar ini. Ekspresi serius di wajah Xiaoyan menjadi lebih pekat seiring dengan kekuatan pedang besar ini. Bahkan Xiaoyan yang biasanya tak kenal takut pun tanpa sadar merasakan rasa tidak berdaya yang muncul dari hatinya saat menghadapi Dodi elit. Bandi dan Dodi memang dua tingkat yang sama sekali berbeda. Meskipun konsep mereka serupa, celah di antara mereka seperti celah antara langit dan bumi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia akan kesulitan menghadapi Bandi bintang 9.
apalagi Dodi elit di depannya. Apakah ini akhir perjalanannya? Xiaoyan bergumam enggan di dalam hatinya. Api surgawi putih pekat yang membumbung di tubuhnya meredup. Tubuhnya melunak. Dan tubuh kecil Xiaoyan yang seperti gunung mulai jatuh tak terkendali seperti perahu kecil di bawah tekanan angin. Jika seseorang kehilangan kepercayaan pada tubuhnya, semua kekuatannya akan sia-sia. Jika tulangnya menjadi lunak, bagaimana seseorang bisa berdiri bahkan jika seluruh tubuhnya dipenuhi otot? Bocah. HMP. Apakah kamu benar-benar pengecut? Teriakan keras Guyu tiba-tiba muncul dari lubuk hati Xiaoyan saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Pada saat ini, satu-satunya orang yang bisa menghadapi semua ini secara rasional kemungkinan adalah Guyu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Namun, tidak seperti sebelumnya. Kata-kata Guyu tidak menyebabkan ekspresi di wajah Xiaoyan membaik. Emosi dalam hatinya telah menjadi sangat rendah. Gu tua, tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi. Aku benar-benar melakukan yang terbaik. Mungkin ini batasku. Xiaoyan Junior ini kemungkinan akan mengecewakanmu. Tangan Xiaoyan yang terkepal erat perlahan mengendur. Dia tampaknya telah menyerah pada jejak terakhir keengganan di hatinya. Dia telah meninggalkan semua perlawanan. Dia telah sepenuhnya dikalahkan di depan kekuatan absolut. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat yang sama, hati Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa Guyu tidak akan campur tangan kali ini. Dia tidak akan dengan menyedihkan memohon Guyu untuk campur tangan. Kekuatan Xiaoyan, bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak bisa mengandalkan kekuatan Xiaoyan untuk membantunya. Xiaoyan tidak bisa mengandalkan Guyu. Tidak apa-apa jika kamu mati, tetapi jangan bilang kamu ingin melibatkan saudaramu. Muka matamu dan lihatlah, Luo Jin berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan formasi. Meskipun dia terluka parah, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia melakukan semua ini untukmu. Namun, lihatlah dirimu. Kamu begitu mudah menyerah. Kalau begitu, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Teguran marah Guyu sekali lagi bergema di hati Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa bersalah dan tanpa sadar sedikit tergerak. Xiaoyan mengangkat matanya. Dia melihat melalui pedang-pedang besar yang terbentuk dari doki dan melihat medan perang tempat Luo Jin bertarung. Luo Jin yang berada di medan perang berulang kali menghindar dengan Zheng Yi yang berwajah pucat di sampingnya. Meskipun Zheng Yi juga seorang Dodi elit, dia pada akhirnya tidak dapat menahan Dodi bintang 8. Pada saat ini, mereka berdua hanya bisa menghindari serangan berulang dari formasi tersebut. Selama periode waktu ini, Luo Jin telah terluka oleh pilar-pilar cahaya formasi tersebut karena kekuatannya yang lebih lemah. Pada saat ini, auranya tidak hanya lemah, tetapi tubuhnya juga bergoyang saat dia menghindar. Jika bukan karena perlindungan Zheng Yi, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, dari tampilan serangan formasi tersebut, Chen Jin jelas telah menahan diri. Bagaimanapun, orang di depannya adalah kepala pavilion Yunyin. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dibunuh. Chen Jin tidak meragukan bahwa jika dia benar-benar membunuh Luo Jin, kemungkinan besar sekte Dewa Pemurniannya akan hancur hari ini, bahkan besok. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Chen Jin hanya menjebak mereka berdua di dalam formasi. Dia tidak punya niat untuk membunuh mereka. Namun, saat ini adalah situasi yang berbeda di mata Xiaoyan. Luo Jin berada di ambang kematian. Hal ini menyebabkan kemarahan sekali lagi muncul di mata Xiaoyan. Meskipun demikian, ia tidak dapat benar-benar meletus. Namun, tangan Xiaoyan yang sampai sekali lagi meringkuk. Semua ini secara alami jatuh ke mata Guyu. Ini, anggap saja aku menyakiti Luo Jin. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menggunakan hidupku untuk membalasnya. Xiaoyan bergumam dengan getir di dalam hatinya. Kehidupan setelah kematian. Sungguh kehidupan setelah kematian yang hebat. Anda mungkin tidak peduli dengan Luo Jin. Tetapi apakah Anda akan mengabaikan leluhur Anda juga? Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjadikan Anda seperti sekarang ini. Mengapa? Apakah ini cara Anda membalasnya? Guyu sekali lagi berteriak dengan tegas. Pada saat yang sama, emosi di hati Xiaoyan berfluktuasi lebih banyak lagi setelah kata-katanya terdengar. Dia perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk. Kemarahan di matanya semakin membara. Cahaya keemasan di badan kaca kingkung berkedip-kedip. Api surgawi putih redup itu perlahan naik pada saat ini. Itu seperti pohon kuno yang menjulang tinggi yang telah dinyalakan. Seolah-olah api yang membubung itu akan menyembur keluar hanya dengan sedikit provokasi. Dan seluruh dunia akan meleleh. Semakin besar gejolak emosi di hati Xiaoyan, semakin bahagia Guyu di dalam tubuhnya. Dia telah mengatakan begitu banyak untuk ini. Sebagian besar waktu,
Potensi seseorang dikembangkan selama pertempuran yang intens. Namun, itu hanyalah pengembangan potensi eksternal seseorang. Sebagai perbandingan, hati yang kuat dapat memungkinkan Xiaoyan menjadi lebih kuat dari dalam keluar. Pada saat ini, hasil yang diinginkan Guyu dapat dianggap telah tercapai. Sekarang, yang tersisa hanyalah kesempatan terakhir ini. Selama kekuatan di hati Xiaoyan dilepaskan, Guyu percaya bahwa kekuatan yang akan dilepaskan Xiaoyan kali ini akan melampaui puncaknya sebelumnya. Segera setelah itu, sebelum fluktuasi emosional di hati Xiaoyan bisa tenang, Guyu membuka mulutnya sekali lagi. Lagi pula, apakah kamu sudah melupakan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, ayahmu, dan gurumu? Mereka semua menunggu hari ketika kamu kembali dengan harapan besar. Namun, kamu telah memilih untuk menyerah ketika kamu baru saja memulai. Kamu telah meninggalkan segalanya. Apakah kamu akan meninggalkan mereka juga? Jika anggota keluargamu menerobos dan datang ke sini di masa depan, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka dihadapkan dengan hidup dan mati yang sama? Jika kamu menyerah, itu sama saja dengan menghancurkan harapan mereka. Jika kamu tidak menjadi lebih kuat, kamu tidak akan pernah bisa melindungi keluargamu. Tidak, teriakan tegas Guyu baru saja terdengar ketika Xiaoyan yang pendiam dan tidak bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiaoyan, yang bagaikan dewa raksasa, tiba-tiba mengangkat kepalanya di depan mata semua orang yang terkejut. Raungan serak yang menggetarkan bumi keluar dari mulutnya. Raungan itu seperti guntur. Meskipun tidak ada doki yang dituangkan, masih ada kekuatan tak terlihat yang menerobos angin dan awan. Itu bahkan memblokir pedang besar yang turun dengan cepat untuk sesaat. Pada saat ini, banyak orang merasa terkejut. Bahkan pemimpin sekte dari 4 sekte besar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyan, yang ditutupi oleh api surgawi putih pekat, tiba-tiba bergetar di depan mata semua orang yang terkejut. Api surgawi dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dan membakar pedang-pedang besar di sekitarnya. Pada saat yang sama, 2 tangan emas besar Xiaoyan dengan cepat terangkat. Telapak tangannya bertabrakan dan 10 jarinya bergerak bersama. Banyak segel rumit dengan cepat dibentuk oleh tangan Xiaoyan. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan juga melonjak. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, setelah teriakan seperti guntur terdengar, sekelompok api surgawi yang cemerlang dengan cepat naik di depan Xiaoyan. Xiaoyan melebarkan mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, segel di tangannya tidak berhenti. Segera setelah itu, teriakan kedua dipancarkan dari mulut Xiaoyan. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan kedua, kali ini, api yang naik di depan Xiaoyan adalah api di, yang menduduki peringkat pertama di peringkat api surgawi. Xiaoyan tidak ragu saat menelannya. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan ketiga, bang, api surgawi putih pekat membubung di depan Xiaoyan dengan suhu yang sangat tinggi. Ini adalah api pembeku tulang milik Guyu, dengan tubuh asli Guyu di depannya. Api pembeku tulang di depan Xiaoyan bahkan lebih kuat dari 2 sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang diperoleh Xiaoyan setelah menggunakannya secara alami akan menjadi sangat menakutkan. Namun, apakah dia bisa memblokir pedang besar ini adalah masalah lain. Bersambung ke bab selanjutnya.